Dan manakala kita ketahui bahwa segala kebajikan itu hasil ia dengan sebab mengikuti ulama salaf yang saleh-saleh, maka ikuti olehmu akan salaf yang saleh-saleh pada i'tiqad engkau dan pada segala perkataan engkau dan segala perbuatan engkau, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di addu 'alaiha bin nawajidi. Lazimkan di atas kamu dengan sunnahku dan sunnah segala khulafahku yang rasyidin kemudian daripada aku. Gigit oleh kamu atasnya dengan geraham, dan ini kinayah daripada sangat teguh berpegang dengan jalan Nabi dan jalan khalifah yang rasyidin. Maka suatu kebaikan, baik itu perkataan, i'tiqad, perbuatan, dikategorikan bahwa itu kepada perbuatan yang baik, perkataan yang baik, i'tiqad yang benar. Apabila i'tiqad, perkataan dan perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang diiktikadkan oleh ulama-ulama salaf. Apabila perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf, apabila perkataan tersebut sesuai dengan perkataan ulama-ulama salaf, artinya yang menjadi ukuran baik atau tidaknya sesuatu apabila sebuah kebaikan tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Andai kata secara zahiriah itu merupakan perbuatan baik, akan tetapi menyimpang dengan apa yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama salaf, maka yang baik itu secara pandangan zahiriah tetap dihukum tidak baik. Maka gepenan i'tikad nyan betul, gepenan buat nyan buat God, narit tersebut narit yang jero apabila hana bertentangan dengan ulama-ulama salaf. Karenanya Rasulullah bersabda, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Gigit olehmu dengan gerahammu, kata Rasulullah. Artinya apa yang tapu buat legetanyo bersesuai dengan buat Nabi. Apa yang tapegah legetanyo bek melenceng dengan narid Nabi. Apa yang tak i'tikad legetanyo bek melenceng dengan i'tikad Nabi. Maka bila melenceng dengan hal yang demikian, baik perbuatan, perkataan dan i'tikad, maka semuanya dikategorikan bukan sesuatu yang baik. Maka ikut Nabi, ikut khulafaur rasyidin, nyokuh yang gepenan dengan ulama-ulama salaf, khulafaur rasyidin, ulama-ulama awal yang 100% berbuat semata-mata karena Allah Ta'ala, menyimpang dengan i'tikad ulama salaf, maka nyan i'tikad tersebut i'tikad yang sesat, menyesatkan. Maka kata Rasulullah, gigitlah sunnahku, gigitlah sunnah khulafaur rasyidin dengan gerahammu. Nyan kinayah, tunggu, bahasa kinayah yang dimaksud oleh Rasulullah, pegang teguhlah engkau
dengan sunnahku dan dengan sunnah khulafaur rasyidin. Bek menyimpang duku. Bermula yang dimaksud dengan ulama-ulama salaf yang saleh itu orang yang mendirikan dengan hak-hak Allah dan hak-hak segala hambanya, dan diitlakkan saleh itu atasnya Nabi, seperti barang yang diitlakkan saleh itu atas wali, melainkan bahwa saleh anbiya itu terlebih akmal daripada saleh pada segala aulia. Yang dimaksud dengan orang yang saleh adalah orang yang dimaksud dengan ulama-ulama salaf yang saleh. Itulah mereka yang senantiasa melaksanakan segala hak Allah dan melaksanakan segala hak manusia. Artinya hak Allah tidak pernah mereka abaikan, hak manusia juga demikian. Nyuwagkeun ulama-ulama salaf yang saleh. Yang paling saleh di antara segala manusia adalah para nabi. Nyawa yang paling saleh dengan hana lain. Tema geitlakkan saleh kepada ulama-ulama salaf dikarenakan lebih saleh mereka ketimbang kita. Dibanding dengan para nabi, sudah pasti lebih saleh para nabi. Yan hana mustahil tuh. Maka yang geyu ikut bak getanyo rasul, yang geyu ikut bak getanyo ulama salaf tuh. Yang terjadi penyimpangan pajan wate masa ulama khalaf, ulama kakedudau. Maka ulama khalaf ada yang benar, ada yang sesat. Kedudau ada ulama salaf ana. Makanya geyu ikut ulama-ulama salaf yang saleh-saleh. Dan tinggalkan olehmu akan bid'ah yang mazmumah. Bid'ah yang dikategorikan kepada mazmumah nyawa geyu kebah. Bagaimana yang dimaksud dengan bid'ah mazmumah? Yakni bid'ah yang kena cerca daripada orang yang datang kemudian daripada khusus sahabat dan ulama mereka itu. Dan hasilnya bahwa tiap-tiap barang yang muwafaqah ia akan kitab Allah dan sunnah Rasulullah atau ijma' ulama atau qiyas, maka yaitu dinamakan dengan sunnah. Yang dimaksud dengan bid'ah yang tercela, bid'ah yang madhmumah, itulah bentuk perbuatan, bentuk i'tiqad yang menyimpang dengan ulama salaf, dengan i'tiqadnya Rasulullah. Maka segala yang menyimpang dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan para ulama-ulama salaf, nyawa gepenan bid'ah yang mazmumah, yang menyimpang. Maka takun yang menyimpang apabila tapu buat sesuatu yang buat tersebut hana di dalam pembahasan hadis, hana di dalam pembahasan ulama salaf, hana di dalam pembahasan ulama-ulama baik dalam qiyas ataupun ijma'. Karena itu masalah yang baru. Apakah masalah tersebut menyimpang atau tidak? Tidak. Bila mana tidak menyimpang, maka tidak dikatakan kepada bid'ah yang mazmumah. Bid'ah. Tapi karena tidak menyimpang, maka tidak dikatakan bid'ah yang mazmumah. Maka dalam istilah usul dinamakan dengan istibhab asal. Ketika kita nyawakan hana hukum pokok dalam masalah tersebut untuk tanya kias, rupanya hansip syarat kias.
Hana tatuho kias kepada masalah-masalah yang telah ada baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Karena ini masalah baru. Maka istifham asal. Kembali kepada asal. Bagaimana caranya? Apabila perbuatan tersebut membawa kepada mudarat, haram. Itu istifham asal. Kembali kepada asal. Apabila sesuatu tersebut melahirkan manfaat, berarti halal. Karena ada 3 pendapat. Sebahagian ulama berpendapat ketika Nabi telah diutus oleh Allah, maka semuanya dasar hukum haram kecuali yang dihalalkan oleh Allah melalui Al-Quran atau yang dihalalkan oleh Rasulullah melalui hadis. Sebahagian ulama usul yang lainnya berpendapat ketika Rasul telah diutuskan oleh Allah, hukum dasar semuanya halal kecuali yang telah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran atau diharamkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya. Sedangkan pendapat yang sahih menurut kalangan ulama usul, segala sesuatu ketika telah biasah diangkatnya Nabi sebagai Rasul, dikembalikan kepada keadaan pokok dasar. Bila perbuatan itu ataupun sesuatu itu membawaki kepada mudarat, maka dikembalikan kepada haram. Andai kata sesuatu itu membawaki kepada manfaat, maka dikembalikan kepada halal. Kecuali yang diharamkan, kecuali yang dihalalkan. Ini pendapat yang sahih. Maka punya pendapat yang sahih tafsir. Arti tafsir narincia. Kalau buat tersebut menyebutnya memanfaat, berarti hukum halal. Kecuali memang karena dalil pokok dalam Al-Quran ataupun hadis yang mengharamkannya. Menyebut tersebut membawaki mudarat, berarti haram. Kecuali sudah ada dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis yang menghalalkannya. Ya. Maka termasuk kepada sunnah. Termasuk kepada sunnah. Dalil yang na dalam Al-Quran, dalil yang na dalam hadis, ijma' para ulama, qiyas para ulama, nyo dinamakan dengan sunnah. Maka maksud Rasulullah di dalam hadis, berpegang olehmu, gigit olehmu sunnahku dengan garahangmu. Maka maksudnya berpegang olehmu secara teguh kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada ijma' dan kepada qiyas. Andai kata hana qiyas, maka sungguh hukumnya hal lengkap. Maka wajib kita yakini qiyas itu bahagian daripada suatu hukum. Contoh yang di dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin wa la tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan engkau katakan kepada kedua ibu bapamu. Jangan engkau hardi mereka. Hendaklah engkau berbicara kepada kedua mereka dengan bicara yang lemah lembut. Dalam ayat tersebut yang nagecikot bekun bek benta tembok nagepegah hana tagluang nagecikot hana man pakai ban hukum gluang tu kujiat puhan. Disinilah butuh kepada kias. Maka ini dinamakan dengan kias aulawi ataupun dinamakan dengan kias illah. Kenapa tidak boleh kita katakan dan menghardik kedua orang tua? Ilat alasannya karena menyakiti. Takun menyakiti maka haram. Menyatasuh taglum lebih berat menyakiti luar dalam. Berarti lebih berat lebih berat haram. Ataupun dinamakan dengan kias aulape. Mudum takun hanjut. Mudum tabenta hanjut. Apalagi taglum dan tasuh. Maka perlu kepada kias. Menyahana kias hanse hukum nunggu. Contoh lain yang tersebut di dalam hadis gandum, maka gandum wajib dibayarkan zakat.
Burun berhna hana. Bahkan hana berh karena masa Rasulullah tidak ada beras. Rasulullah memakan gandum. Maka perlu kias. Gandum wajib zakat. Kenapa? Dikarenakan gandum itu mengenyangkan. Dikarenakan gandum itu dijadikan sebagai kutbalat, makanan pokok suatu daerah. Beras mengenyangkan dan dijadikan sebagai makanan kutbalat, makanan pokok. Berarti alasannya sama, ilatnya sama. Kalau sama ilat, berarti sama hukum yang ditunjukkan oleh ilat. Sebagaimana gandum wajib zakat, maka beras wajib zakat. Itu dinamakan dengan qiyas syabbah, menyamakan dua masalah karena sama alasan, maka melahirkan hukum yang sama. Itu qiyas syabbah. Nah, sabote yang gepenan dengan qiyas sabote. Nah, sabote yang gepenan dengan yang pertama qiyas illah, yang kedua qiyas syabbah. Yang kelai, nah seperti kejadian bak saboh masalah nah hukum, bak masalah yang kedua kahana hukum. Contoh, orang yang sudah dewasa kemudian membuka usaha mekat misalnya, maka bak mekat tersebut wajib boh jekut. Bahkan wajib boh jekut karena harta yang dia usahakan jual beli itu akan bertambah-tambah dengan penyebab ilat bertambah-tambah dari usahanya, maka wajib zakat. Timbul masalah. Tema hartanya milik anak miet. Leuh belinggayah tinggal anak miet golong balik. Harta ayah tersebut kepada anak tersebut yang kelola orang lain. Truk ton, truk nisab. Na wajib boh jakut harta hana banyaknya. Nyo yang jadi masalah. Karena hana tersebut. Di dalam hadis harta siapakah yang nagu pegah ketika harta sampai nisab dan sampai tahun, maka wajib zakat dengan alasan karena harta yang dikelola bertambah-tambah. Bohkah? Punya harta urang dewasa kajian. Karena urang dewasa taklif hukum. Memang diberatkan hukum oleh Allah Ta'ala. Man punya pemilik usaha tersebut anak niat guna balik pakai ban. Ya kapaya kias. Sebagaimana menurut Syafi'i, tinjauan daripada harta orang dewasa dengan sebab bertambah-tambah maka wajib zakat. Berarti harta milik daripada si anak-anak yang belum balik ada wujud bertambah-tambah, ada juga wajib zakat. Ya, ini karena kan tinjauan si malik pemilik daripada harta, tinjauan karena bertambah-tambah, maka kias mesti dulu menyahana kias hal lengkap hukum. Termasuk tapu haram sabu-sabu, tapu haram ganja, tapu haram ekstasi, utau, heroin dan sebagainya dikias kepada khamar. Sebagaimana menjual khamar hasil daripada penjualan tidak bisa menjadi harta milik, begitu pula hasil daripada menjual sabu-sabu tidak bisa dijadikan sebagai harta milik. Bahkan karena syarat jual beli baru sah tunggu mutua, baru sah tapi buat jual beli. Yang pertama ada ainon benain barang. Maka menyatapu belo sesuatu yang hana hamsah. Takun bagok nublo si pupu balo putra pokoknya si pupu hamsah yan. Benar barang, benain. Yang kedua baru sah jual beli ini yang dijualkan itu suci. Maka in najis tidak sah. Pulau lemo hansah. Cuma engkau kuat agak. Pulau khamar hansah karena khamar itu najis. Yang ketiga, in tersebut bemilik bebibit atadra waktu tungku baru sah pulau.
Maka tatemeng mehgop berjalan tacok tapi beliau hansah tergop. Hansah. Yang keput baru sah jual beli muntafi'in benar manfaat. Maka barang yang dijual apabila tidak ada manfaat bahkan melahirkan mudarat tidak sah jual beli. Sabu-sabu hansah beliau. Bahkan hansah beliau hana manfaat yang nasi mudarat. Mankai beliau berarti tidak sah jual beli. Bagaimana yang dimaksud dengan tidak sah? Uang hasil daripada menjual sabu-sabu itu tidak boleh dimiliki oleh orang yang menjual. Artinya bukan milik si penjual. Deposit bank, pengnyan manteng harta si pembeli. Karena nyan kon peng getanyo, maka pengnyan hanjit pakai li getanyo untuk melakukan akad jual beli yang lain. Hansah. Tacok pengnyan tayak belau sumen, hansah belau sumen penggop. Tapegot rumah tak belau butsau, hansah belau butsau penggop. Tayak belau motor, hansah belau motor penggop. Man pakai bancara tu ku menyatanek taubat. Menyanek taubat pu belau mandum juk pulang menyementang musopo. Tak catat oh sigamnya 18 kilo, dia belau sigamnya 20 kilo. Ya juk pulang penggop. Karena hanya kemilik kita nyoyan. Nya tragok menduk. Tengku nyopo hana merile tunggu kaya kayo tunggu pakai bancara taubatnya cara taubat pebelawannya ban Bandung maka serahkan semua hasil yang dijual itu kepada Baitul Mal karena nyan ban Bandung milik negara akan milik katanya menyatajuk mandum ke Baitul Mal tunggu kagak sin nolom ha itu tu untuk pun nolok maka si gondom nuju Baitul Mal pegah perjanjian nilai ya pegah Baitul Mal nyopeng hasil jualan dubena harta sabu-sabu long na 17 miliar untuk long kirim proposal ke drone nu cai mau miliar ke long lihat tapu belau mandum tak serahkan ke Baitul Mal kirim proposal untuk memohon 4 miliar daripada jumlah 17 miliar ijo kegetanyo 4 miliar nyan kami lihat kita nunggu karena nyan pemberian negara nyo di antara cara taubat urung sabu-sabu so tepu kada tam laki si boleh taubat apalagi tengah corona nyo menyang corona nyo hanjut ke taat marah beje ke taun santut dengan corona sama-sama taun ya nyo cara taubat nyan publau mandum ubena hasil sabu-sabu ibu insaf taubat jo Baitul Mal kota Lus Mawe merempok dengan pengurus Baitul Mal pegot perjanjian kirim proposal untuk ibilang ke ketanyo karena lom le ketanyo ngomlo rumah karena lo ngomlo motor yang nol tatatan nyo kaje kemilik kahaling ya ketimbang le ketanyo 17 miliar 20 put diam lam hali kan got put miliar mantang kalam hali daripada je 12 miliar lam hari kamu tunggu so tepu kadang nam rumpok ngon agen sabu-sabu nagennya nepegah kapu belau ajo kudeh mandum kat taubat na cara ka tunggu no ile putra na pertanyaannya karena nyo hana tak konek dumyo ule tengah corona mendum salung kala putra na baik wabarakatuh guraya bacut buno masalah sah dalam hal jual beli. Poin ketiga adalah barang itu milik kita. Nah sekarang yang terjadi adalah banyak sistem penjualan online. Kita nggak punya barang. Kita menjualkan barang milik orang. Kita nggak tahu posisi barang di mana. Intinya orang transfer, terjadi jual beli, dapat keuntungan. Berarti kan mana barang lain berarti tak perlu barang kop. Kibanan hukum. Silakan. Terima kasih. Apabila dihukumkan kita sebagai agen hana masalah getanyo agen tukang kublo baranggop distributor ke hana bupu tanyo agen tapi punya getanyo taklim rawa sebagai si malik anta karena getanyo golom tamilik barang dan barang yang tapublo tersebut bit buiti le urung blau maka menyetekedi yang tak kirim lewat YouTube dan sebagainya hana sesuai dengan barang yang truk yang tak kirim ke dudau hansah jual beli maka jual beli online
berat kepada kategori hukum jual beli yang gharar, terjadi penipuan. Kecuali barangnya si kamu kali tak belum tiga. Lagi kita nyo kali tak pesan tiga barangnya Mbak Cina. Cuma perlu dua kode itu. Tak kirim tu, tak kirim foto. Nyo dua pasang, je pasang, nyo 8 pasang. Tak kirim foto, nyensa, ada masalah. Barang kamu cuma pesan kali kedua. Tapi menyebarang hanam tak kirim ke dia bagok, nyumpa cukup lagak barang ini tu cakolom. Bantrok karuhia lebih bro daripada hanat pegang. Sebab ini menyebab foto bah HP tungku, apalagi HP canggih. Nyan urun cahung jiut ke mencong. Padahal iko mencong tapi hidung je mencong nunggu. Makanya nyan terbenar kepada gharar, nyan haram nunggu hanta. Menyebab penipuan kun urun tuha, nyan kenyan geken publomia laupang nunggu maka hanta. Hana jelah barang. Tapi menyahana terjadi gharar sah nunggu. Hana pupuya. Li ketanyo memang kasering tablo tak pesan baje urinang ketanyo sibak toko online-nya dan kamu turi li ketanyo. Hai musa toko online-nya urung drodot mawe. Cuma hana merumpok sabi. Tak pegah nyo baje syar'i warna pugu kemia jino tengah ngetren warna army ya. Warna army dua boh kuro raya nyo kurinang lo. Tap ikirim bit army hana masalah. BNT kirim biru dongkur ajuk tukar. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Gure. Dalam dagang, istilah harta bertambah wajib zakat. Sementara dalam Harga? dalam profesi, dalam seorang punya profesi seperti dokter, mereka juga punya kemasukan. Hampir setiap hari, hampir setiap orang ada patokan harga yang berobat ke sana. Nah ini bagaimana, apa juga harus kena zakat? Sekali lagi, satu lagi, antara guru PNS dan TNI Polri, mereka yang punya penghasilan tetap, apakah ini juga harus dikeluarkan zakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melihat di segi masalah zakat dalam fiqh Syafi'iyah, dalam fiqh Syafi'iyah yang ada dibebankan zakat hanya pada masalah jual beli barang, bukan jual jasa. Guru jual jasa, PNS jual jasa, doktor jual jasa. Wajib zakat doktor apabila membuka apotek. Berarti hasil jual beli obat di apotek nyan yang wajib jaga tengku. Sedangkan buka praktek itu menjual jasa. Sebenarnya bukan dibayar kepada dokter, tapi diberikan ikramiyah. Karena beliau mengorbankan jasa ke getanyo, legetanyo tapi bayaran kemuliaan kepada beliau, termasuk kepada guru. Maka membayar jasa, menjual jasa, hukum dasar dalam fiqh Syafi'iyah hana wajib zakat tengku. Man ada pendapat yang lain yang mengatakan wajib zakat, makanya dibebankan kepada zakat. Sampai uronyo gaji-gaji pegawai walau hantabiko kaliko tengku. Ya, padahal hukum dasar yang wajib zakat cuma pada menjual barang, menjual ainiyah, sedangkan dia menjual jasa. Ya, hana mendum jual beli wajib zakat. Sebagaimana tidak semuanya buah-buahan wajib zakat, tidak semuanya binatang wajib zakat, tidak semuanya bukunyan barang tambang wajib zakat. Maka dibatasi dalam agama. Yang wajib zakat cuma emas dan perak. Gas tidak wajib zakat, minyak tidak wajib zakat, nikel juga demikian. Yang wajib cuma emas dan perak. Binatang juga demikian. Yang wajib cuma lumo, kebua, kambing, kebiri dan sebagainya. Mano ite hana mai ite anta neku dak raya pitang, man burung onta dak burung onta pi hana kon onta. Ya, memang
dibatasi. Begitu pula dalam masalah dalam masalah jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang Allah hormati kepada Gure. Jadi langsung dalam pertanyaan, bicara masalah hukum bank jual beli. Jadi nonu tayang pembagian zakat, bagian jual beli. Jadi dalam jual beli dalam hukum fikah, nah gubegah masalah yang lagi Gure sebut guna. Yang pertama syarat ji guna NG untuk barang yang akan tabula. Dan ada dengar dalam fikah nak berah masalah ijab kabul dalam hukum bai'un jual beli. Jadi dalam jual belian harga yang diijab kabul oleh seseorang pembeli terhadap orang yang membeli kepada orang yang dijualkan barang yang di atas harga misil. Jadi di atas harga misil sekira berapa harga misilnya, dan kiban yang terjadi pasaran jino orang hana ucapkan hukum ijab kabul, sedangkan sedangkan dalam fikah tadi dengar harusnya ijab kabul dalam hukum jual beli. Yang kiban secara hukum kibanan pukul harga misil kiban patokan untuk benar ijab kabul. Mohon penjelasan daripada Gure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum ijab kabul tujuan utama agar tidak terjadi sengketa antara si penjual dengan si pembeli, kenan tujuan pokok. Maka payah tapubut masalah. Menyekenan tujuan pokok ijab kabul berarti tidak semua jual beli mesti ada ijab kabul. Karena tidak semua jual beli melahirkan sengketa. Yang melahirkan sengketa yang menjual barang yang raya-raya, membeli barang yang raya-raya, menjual dan membeli barang yang ubit-ubit, jauh kemungkinan akan terjadi sengketa. Supaya beknale sengketa, leh kajelah cok barang jok peng bekle karuku, hino butuh kepada ijab kabul. Maka jual beli motor, jual beli kereta, jual beli lembu, rumah, nyan wajib ijab kabul. Oh watte kali ijab kabul secara benar-benar ijab dan kabul, ijab menjual, kabul menerima, maka apapun yang terjadi setelahnya tidak boleh dijadikan lagi sebagai sengketa. Karena masa khiyar kan selesai. Arti khiyar masa pilih jadi membeli atau tidak. Kalau takut nyompak Honda kalang-kalang naju. Berkira lagi kalang-kalang. Kabar jok pengijab kabul. Ka, lupu belau Honda nyu ke drone dengan harga 15 juta tunai. Kalung tung tuku. Kabar Wate agba rupanya ba tengah jalan. Kan bahan tu suat patah sikan. Ada masalah. Nyo ada le kan ijab kabul no. Tapi menyahana ijab kabul geriwang masalah. Oh, Honda ba tengah jalan ke patah. Ya, nyok hino tujuan ijab kabul tunggu. Cuma menyebab blo bombol henu kerupuk cengek 2 krek. Hantar temu mublaw tunggu menyanyi ijab kabul. Lumpu blo kedron bombol henu kopiko. Anyan kerupuk cengek 2 krek, kerupuk rungkan 2 krek tengah. Menyajadeh orang mekai pasai nyai le dia mi tengah galam dia mekat. Bawang sikilai tengah anyan kai ni kai tu kan. Capli maka tuntutan dasar yang diwajibkan ijab kabul jual beli yang kemungkinan besar wujud sengketa. Kata boh. Yang kedua, termasuk dalam kategori ijab kabul jopeng, nyompat peng. Oh kabar nyat juga iktamong dalam ijab maka lam tamu belau untuk ijab kabul. Cuma hana wujud ijab kabul sebagaimana jual beli barang yang raya-raya. Menyata jual beli barang yang raya tina mumat jarawa kedih lagi menikah lagi. Mamanya lama masa corona kan tu hale tu. Ya ni. Pagi tam pagi siang nyo nyili mah jarau. Berarti je ijab kabul nyempat peng bah. Sabun 2 krek, rinso 2 boh. Kabeh nyen juga ijab ka ataupun gekeun putranya. Hom cenekalan nyo rinso 2 boh, berarti sabun 2 krek, detol dan sebagainya, nyo berarti 15.000 nyempat peng. Itu juga ijab ka. Ya, maka
Wabak masalah pokok. Tujuan ijab kabul agar tidak terjadi sengketa setelah terjadi akad jual beli. Kenan tujuan pokok. Kamu harus tunggu. Tapi hukum dasar sah be cuma put. Menyehana putnya cacat salah satu daripada 4 ini, maka jual beli tidak sah. Yang pertama ini yang muayyanah, benda yang kajelah. Yang kedua bersuci. Yang ketiga milik. Yang keempat muntafi'in, ada manfaat. Cacat salah satu daripada syarat 4 ini, maka jual beli tidak sah. Ya, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Kabeh. Oh, kabeh wate. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.